Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, ibunda, sahabat dan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita bermuhasabah, introspeksi diri di bulan Rabiul Awal yang mulia ini. Bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu bertanya pada diri kita, adakah identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah melekat dan menyatu di dalam diri kita? Ketika kita membaca surah Al-Fatah ayat 29, setidaknya ada 4 identitas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebutkan pada ayat itu, asyidda'u 'alal kuffar, keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Istiqomah mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah, karena kalimat itu merupakan perjanjian primordial yang tidak boleh terkhianati sampai akhir hayat kita. Membenci terhadap segala bentuk kekufuran, karena ada beberapa macam kekufuran. Ada yang pertama disebut dengan kufur akidah. Inilah orang yang mengingkari akidah. Dia mengingkari keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertuhankan selain Allah. Mereka bertuhankan taghut. Ada yang mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan harta bendanya, mempertuhankan segala apa yang mereka miliki di dunia ini. Itulah mereka melupa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka tidak takut kepada Allah. Identitas pertama ini mengajarkan kita untuk membenci segala bentuk kekufuran itu, apalagi terhadap orang-orang kafir yang nyata-nyata memerangi dan menentang agama Allah yang benar. Tentunya membenci mereka adalah dengan cara-cara yang baik. Tidak ada keberpihakan terhadap mereka, dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Ada lagi yang disebut dengan kufur nikmat. Inilah orang-orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Mereka mengingkari dan mengkhianati nikmat itu. Bahkan mereka tega menyalahgunakan pemanfaatan nikmat. Inilah yang menyebabkan nikmah, kesenangan itu akan berubah menjadi niqmah, sebuah kesengsaraan. Fa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Ketika engkau sedang diberi Allah kesenangan, maka jaga, manfaatkan dengan baik, karena perbuatan maksiat, menyalahgunakan nikmat, maka nikmat itu akan berubah menjadi bencana yang sangat mengerikan. Ada lagi yang disebut dengan kufur amali. Inilah orang yang meninggalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mudah sekali meninggalkan sholat, mengabaikan kewajiban zakat, tidak pernah membaca Al-Quran apalagi mengamalkannya. Bagi wanita-wanita muslimah, mereka tega membuka auratnya di depan umum, disadari ataupun tidak. Itulah bentuk kekufuran, kufur amali, mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi ada yang disebut dengan kufur bi kitabillah wa bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang mengingkari Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran. Bahkan mereka mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda, ibunda, sahabat dan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Identitas yang kedua, ruhama ubainahum, berkasih sayang terhadap sesama muslim. Identitas ini mengajarkan kepada kita untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang terhadap sesama, saling menyayangi, saling membela, saling membantu, bukan malah saling mengejek, saling memfitnah dan saling menzalimi. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mallaqiya akhahu bima yuhibbu liyusirrahu." Siapa yang mendatangi saudaranya yang muslim dan dia membawa sesuatu yang disukai oleh saudaranya itu dengan maksud menggembirakan hatinya, bizalika sarahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, dia pun pasti akan digembirakan Allah nanti di hari kiamat. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ketiga, identitas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ruku dan sujud
mencari karunia Allah dan ridhonya. Umat Nabi adalah umat yang selalu menjaga solatnya, sehingga solat itu bagaikan nafas dalam jiwa mereka. Mereka merasakan belum damai jiwanya kalau mereka belum mendirikan solat. Solat menjadi kebutuhan dalam hidupnya, bagaikan multivitamin yang menyehatkan jiwa raganya. Dalam Al-Quran disebutkan sebuah doa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Surah Ibrahim ayat 40. Ya Tuhan, jadikanlah diriku, keluargaku, dan anak keturunanku mereka adalah orang yang rukuk dan sujud di hadapan-Mu. Terakhir, yang keempat, identitas umat Nabi SAW itu simahum fi wujuhihim min atsaris sujud. Tanda-tanda mereka terlihat pada wajah mereka dari bekas sujud. Cahaya iman memancar pada wajah mereka, sehingga dengan cahaya iman itulah mereka mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga lahirlah tatanan masyarakat yang berperadaban, yang agung dan mulia. Semoga kita menjadi umat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.